Tes. Kedengaran sih suaraku? Iya, Kedengaran. Iya, baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu Andi Fatia Hanifah, yang kedua Lilis Rahmati Asda, yang ketiga Mariani. Materi pertama yang akan dibahas yaitu anemia. Materinya yaitu yang pertama pengertian anemia, yang kedua penjelasan klinis anemia pada ibu hamil dan cara mengatasinya, yang ketiga faktor-faktor terjadinya anemia, defisiensi besi, yang keempat epidemiologi anemia, dan yang kelima dampak anemia defisiensi besi. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Baik, langsung saja. Adapun materi yang pertama yang perlu kita ketahui yakni pengertian dari anemia itu sendiri. Anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah, elemen tidak kuat atau kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas mengangkut oksigen darah. Anemia defisiensi besi pada saat kehamilan didefinisikan sebagai suatu kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin atau Hb di bawah 11 gram per dl selama kehamilan. Apabila ibu menderita anemia defisiensi besi, dampak negatif dapat terjadi baik pada ibu maupun bayi yang sedang dikandungnya, serta dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan kematian bayi. Materi selanjutnya adalah tanda-tanda klinis anemia pada ibu hamil dan cara mengatasinya. Yakni gejala yang dialami oleh ibu hamil atau tanda-tanda klinis jika terkena penyakit anemia yaitu yang pertama, wajah terlihat pucat berwarna putih kekuningan. Yang kedua, kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Yang ketiga, sesak napas akibat jumlah sel darah rendah. Yang keempat, sakit kepala dan pandangan berkunang-kunang ketika berdiri. Dan yang terakhir yakni merasa lesu dan kurang selera makan. Nah, adapun cara mengatasi anemia berikut, yakni yang pertama, mengonsumsi makanan bernutrisi dan bergizi tinggi, khususnya yang kaya akan zat besi dan asam folat. Yang kedua, mengonsumsi vitamin C, yakni yang terdapat pada buah dan sayur segar. Yang ketiga, minum suplemen seperti sirup atau tablet. Bisa juga dilihat pada gambar pada slide tanda dan gejala ibu hamil yang mengalami anemia, seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, materi kedua akan dilanjutkan oleh saudara Mariani. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya anemia defisiensi besi. Adapun beberapa faktor penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu asupan besi dalam makanan rendah. Yang kedua, banyaknya besi yang terabsorpsi. Yang ketiga, adanya inhibitor besi yaitu fitat oksalatanin. Yang keempat, adanya parasit dalam tubuh. Yang kelima, diare. Dan yang keenam, kehilangan banyak darah. Selanjutnya yaitu ada 3 tahap kekurangan zat besi sebagai berikut. Yang pertama yaitu simpanan zat besi kurang yang terlihat pada ferritin dalam plasma hingga 12 mg per liter. Hal ini dikompensasi dengan absorpsi zat besi yang terlihat dari peningkatan kemampuan mengikat yang belum terlihat perubahan fungsional tubuh. Yang kedua, habisnya simpanan besi yaitu menurunnya transferin hingga kurang dari 16% pada orang dewasa. Tahap ini nilai hemoglobin dalam darah masih berada pada kadar 95% nilai normal. Yang ketiga yaitu anemia defisiensi yaitu kadar hemoglobin total turun di bawah normal. Anemia besi berat ditandai oleh sel-sel darah merah yang kecil yaitu mikrositosis dan nilai Hb yang rendah.
atau hipokromia. Anemia gizi besi juga disebut juga anemia hipokronik mikrositik. Selanjutnya, yaitu epidemiologi anemia, yang dimana kejadian anemia defisiensi besi pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan dari 37,1% pada tahun 2013 menurut Kementerian Kesehatan tahun 2013 menjadi 48,7% pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu prevalensi anemia yang di dunia yaitu sekitar 700 sampai 800 jiwa, anak prasekolah sekitar 55,5%, anak sekolah yaitu sekitar 24 sampai 35%, remaja putri terbanyak 57,1%, wanita usia subur yaitu 39,1%, ibu hamil sebanyak 48,9%, ibu menyusui sebanyak 45,1%, dan laki-laki dewasa sebanyak 20 sampai 30%. Adapun batasan anemia menurut WHO yaitu anak prasekolah yaitu sebanyak 11 hemoglobin, anak sekolah 12 hemoglobin, laki-laki dewasa 13 hemoglobin, perempuan dewasa sebanyak 12 hemoglobin, ibu hamil sebanyak 11 hemoglobin, dan ibu menyusui 3 bulan pos yaitu sebanyak 12 hemoglobin. Selanjutnya yaitu klasifikasi anemia menurut WHO, yang dimana kurang dari 15% merupakan atau berkategori rendah yang bisa diartikan sebagai bukan masalah, 15-40% merupakan yaitu dikategorikan sebagai sedang atau masalah ringan-ringan. Lebih dari 40% merupakan masalah yang berkategori tinggi yaitu masalah berat. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang gati atau gangguan akibat kekurangan iodium. Sampai biasa sekali. Oke, baiklah, masih ada pembahasan yang belum dibahas yaitu dampak anemia defisiensi besi bayi dan anak. Dampak anemia defisiensi besi pada bayi yang dilahirkan antara lain meningkatkan risiko kejadian BBLR dan SDA, peningkatan kejadian kelahiran prematur, kematian bayi baru lahir, penurunan skor APGRA, dan penurunan perkembangan mental dan motorik anak. Yang kedua itu wanita hamil. Anemia pada masa kehamilan, khususnya anemia yang disebabkan karena defisiensi zat besi, dapat memberikan dampak tidak hanya pada ibu hamil, namun juga dampak pada bayi yang akan dilahirkan. Dampak anemia defisiensi besi pada ibu adalah meningkatkan terjadinya reklamasi dan peningkatan resiko melahirkan dengan metode section cesarean atau SC. Yang ketiga, orang dewasa pria dan wanita. A. Penurunan kerja fisik dan daya pendataan. B. Penurunan terhadap daya tahan terhadap keletihan. Slide selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke materi gaki.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau Gaki. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama pengertian Gaki, yang kedua epidemiologi Gaki, yang ketiga angka kejadian Gaki, yang keempat tanda dan gejala, yang kelima program yang dilakukan. Pengertian Gaki. Gangguan kekurangan yodium atau Gaki adalah gangguan akibat kekurangan konsumsi yodium sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas manusia, terutama pada pertumbuhan anak. Rendahnya asupan yodium dalam pangan akan menimbulkan dampak salah satunya adalah gangguan pertumbuhan fisik dan kreatif. Gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium, IDD, iodium deficiency disorder, adalah kumpulan gejala klinis sebagai dampak dari kekurangan iodium adalah jangka waktu yang lama, banyak diderita di daerah-daerah dataran tinggi. Kini juga banyak ditemui di daratan rendah, pantai, kota besar, negara maju, dan di daerah yang semula dianggap bukan daerah endemik. Mengapa Gaki itu penting? Yang pertama, menghambat perkembangan otak, dan kedua, kehilangan IQ sebesar 3,5 poin di bawah rata-rata IQ dari mereka yang tidak mengalami Gaki. Akibatnya, pada kapasitas belajar anak, kesehatan perempuan, kualitas hidup masyarakat, dan produktivitas ekonomi. Yang ketiga, Gaki adalah salah satu masalah kesehatan yang relatif mudah dan murah untuk dicegah. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya adalah spektrum Gaki. Nah, adapun spektrum Gaki yang pertama itu fetus, yakni bisa menyebabkan abortus, lahir mati, cacat bawaan atau fisik dan mental, kemudian kematian perinatal, kematian bayi, kreatin neurologis atau defisiensi mental, disuturi, kelainan pada kedua tungkai, juling, kemudian ada kreatin hematoma, yakni cebol atau defisiensi metal. Kemudian untuk neonatal, yakni gondok, hipotiroidisme, dan penurunan IQ. Kemudian untuk anak dan remaja bisa menyebabkan gondok, hipotiroid, kemudian gangguan fungsi mental dan pertumbuhan terhambat. Kemudian untuk orang dewasa yakni gondok dengan berbagai komplikasi, kemudian hipotiroid, lalu gangguan fungsi mental. Selanjutnya untuk semua usia, kekurangan iodium ini bisa menyebabkan gondok, kemudian hipotiroid, gangguan fungsi mental, dan mempermudah terkena radiasi nuklir. Nah, pada tingkat ringan, kekurangan iodium akan berakibat menurunnya produktivitas, libido, kesuburan, dan imunitas. Kemudian materi selanjutnya yakni epidemiologi Gaki. Berdasarkan hasil riset dari 2007 menunjukkan bahwa cakupan konsumsi garam yang mengandung iodium cukup atau 30 ppm masih jauh dari target USI atau Universal Salt Legislation, yakni sebanyak 90%, yaitu baru mencapai 62,3% rumah tangga di Indonesia yang mengonsumsi garam beriodium. Bahkan dari sampel di 30 kabupaten atau kota hanya 24,5% rumah tangga yang menggunakan garam beriodium sesuai standar nasional Indonesia (PSNI), yakni 30-80 ppm KiO3. Demikian pernyataan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bagi Bangkes Kementerian Kesehatan RI. Kemudian adapun luas dan beratnya masalah Gaki bisa dilihat dari gunung es masalah Gaki, yakni 1-10% kreatinisme, 5-30% kerusakan sebagian otak, dan 30-70% yakni kurang energi karena hipotiroid. Dan selanjutnya yakni sifat masalahnya, yakni merata hampir di semua negara di dunia. Yang kedua, penyebab makin beragam. Yang ketiga, berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, bisa diderita oleh semua kelompok umur atau jenis kelamin maupun tingkat stres.
Yang kelima mungkin untuk dicegah dan ditanggulangi, tetapi perlu program yang lestari. Kemudian adapun angka kejadian GAKI. Secara global, GAKI telah menjadi masalah di lebih kurang 118 negara yang mencederai 1.572 juta orang, yang sekitar 12% penduduk dunia. Sekitar 695 juta orang menderita gondok, 11,2 juta mengalami keliten, dan 43 juta menderita gangguan mental dengan berbagai tingkat. Hasil survei nasional identifikasi penanggulangan GAKI di Indonesia tahun 2003 menunjukkan bahwa 35,8% kabupaten endemis ringan, 13,1% kabupaten endemis ringan, sedangkan 8,2% kabupaten endemis berat. Kemudian hasil Deskes tahun 2003 menunjukkan presentasi cakupan garam cukup yodium di Jawa Tengah sebanyak 80,1%. Dan survei Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo tahun 2013 menunjukkan hasil terdapat di desa atau kelurahan di wilayah kerja puskesmas tersebut dengan cakupan garam cukup yodium kurang dari 90%. Nah, kemudian dari hasil pengujian garam beriodium menggunakan iodin tes, 30% garam yang dikonsumsi mengandung kadar iodium kurang dari 30 ppm dan 10% garam tidak mengandung iodium. Selanjutnya saya sarankan kepada moderator. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya saya serahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanda dan gejala GAKI, yang dimana kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Hormon tiroid berperan besar dalam mengatur berbagai fungsi anggota tubuh, yang dimana jika seseorang menderita kekurangan hormon tiroid, maka akan terjadi gejala di bawah seperti benjolan di leher, rambut rontok, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas, tubuh terasa lelah dan lemah, merasa kedinginan, kulit menjadi kering dan pecah-pecah, gangguan menstruasi, gangguan irama jantung, penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Pada ibu hamil, kekurangan yodium dapat berbahaya bagi janin, yang dimana kekurangan yodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kretinisme atau hipotiroid kongenital atau bawaan. Kretinisme pada anak dapat menyebabkan gangguan tubuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan syaraf jalan, tuli, dan tidak dapat berbicara. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu seorang ibu yang mengalami hipotiroid, yang dimana mengalami gejala gondok atau moduler, mudah kedinginan, mudah lelah atau sulit berkeringat, mudah haus atau minum banyak, kurang nafsu makan, kulit kusam, kering, rambut rontok, suara purau, depresi atau gangguan mental serta memori, ngantukan, gangguan menstruasi atau ereksi, berat badan mudah bertambah atau mengalami kegemukan, jarang atau sulit BAB, nyeri sendi kebas-kebas atau bal, dan atau mudah kram. Ya, selanjutnya reaksi gerak lambat dan kadar kolesterol meninggi atau mengalami peningkatan kolesterol. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat pada gambar, yang dimana seseorang itu mengalami hipertiroid, yang dimana gejala yang dialami yaitu gondok atau rata melebar, selalu merasa panas, tremor, emosional atau pemarah, mudah tersinggung, sangat mudah capek cepat, sangat mudah lemas, selalu berkeringat berlebihan, selalu lapar dan haus, makan banyak, sulit tidur, kulit kusam selalu basah, serta ada noda kasar di siku yang sulit hilang, mengalami rambut rontok atau patah-patah, berat badan sulit bertambah atau mengalami kekurusan, gangguan menstruasi atau ereksi, gelisah, sering diare, pegal-pegal di otot gerak yaitu pada kaki dan tangan,
dan mengalami eksopetalmus atau mata melotot seperti pada halnya di gambar. Selanjutnya, adapun gejala yang dialami bagi bayi yang menderita kretinisme yaitu bisa kita lihat pada gambar wajahnya kasar dan membengkak, perut kembung dan membesar, kulitnya menjadi tebal, kering dan seringkali keriput, lidahnya membesar, bibirnya tebal dan selalu terluka. Selanjutnya, program yang dapat dilakukan yaitu cara penanggulangan yang dapat dilakukan untuk memastikan terpenuhinya yodium bagi penduduk adalah melalui penambahan unsur yodium dari luar atau suplementasi. Suplementasi yodium di Indonesia selama ini melaksanakan melalui dua cara, yaitu yang pertama, upaya jangka pendek yang dilaksanakan melalui distribusi kapsul YP-diol bagi wanita usia subur termasuk wanita hamil dan menyusui di daerah endemis berat dan sedang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menolong rantai resiko gaji bagi penduduk yang tinggal di daerah risiko tinggi guna mengantisipasi lahirnya anak-anak yang menderita gaji. Yang kedua yaitu dengan suplementasi yodium jangka panjang dilaksanakan melalui program fortifikasi yodium atau penambahan yodium pada makanan yang umumnya dikonsumsi oleh semua orang secara rutin setiap hari. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang gaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Saya buka sesi tanya jawab. Kelompok lain sempat ada yang mau bertanya. Saya ingin semua bertanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syira dari kelompok 2. Mau bertanya mengenai kekurangan iodium pada anak. Benarkah dampak kekurangan iodium pada anak bisa mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhannya? Oke, baiklah, mungkin ditampung dulu semua pertanyaan baru dijawab. Terima kasih untuk Syira pertanyaannya. Kalau lain sempat masih ada yang mau bertanya? Saya Seperti yang bertanya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Di mana pertanyaan saya ialah apakah ada faktor-faktor yang menghambat penyerapan zat besi? Jika ada, sebutkan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Malasari dari kelompok 3. Baik, saya ingin bertanya, sekitar 1 tahun lalu saya pernah mengikuti kegiatan kuliner. Nah, kebetulan di kegiatan itu dirangkaikan dengan penyuluhan. Nah, pada saat itu pematerinya kebetulan mengatakan bahwa penyuluhan terkait gizi. Nah, pematerinya itu menyatakan bahwa orang yang tinggal di daerah pegunungan itu sangat rawan terkena gaki. Pertanyaan saya, apakah mengapa itu orang yang
tinggal? Apakah benar orang yang tinggal di pegunungan itu rawan terkena daki? Jika iya, mengapa? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin cukup 3 pertanyaan. Masih lagi atau Ke kelompok lain dulu kak. Kelompok 2 presentasi. kali materi gratis semua ini pertanyaannya dari yang mau pertanyaan untuk materi anemia. Saya mau bertanya tentang anemia, tapi moderatornya hanya membatasi ya. Bertanya misalnya tentang anemia. Saya persilahkan Lila Anggra ini. Baik, saya dari kelompok 3 akan bertanya tentang materi anemia. Apakah efek atau dampak pada bayi jika pada masa kehamilannya ibunya mengalami anemia? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya serahkan kepada kelompok 2 untuk melanjutkan presentasinya. Lihat bang. Terlihat Mika PPT-nya? Iya, muncul aja. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ainul Rahmani, Isyira Samra, dan April Nurdanov, saya sendiri akan mempresentasikan materi terkait dengan kekurangan energi protein atau biasa disingkat dengan KEP dan kekurangan vitamin A atau KVA. Lanjut. Selanjutnya. Baik, yang pertama itu terkait dengan kurang energi protein atau KEP. Jadi, kekurangan energi protein atau KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, berdasarkan data riskes dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 melaporkan prevalensi KEP di Indonesia berdasarkan pengukuran badan terhadap usia sebesar 17,7% dengan presentasi kategori gizi kurang atau underweight sebesar 13,8% dan kategori gizi buruk sebesar 3,9%. Sedangkan target dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019 adalah 7%, di mana kasus KEP di Indonesia masih tinggi. Selanjutnya, apa saja faktor yang bisa menyebabkan terjadinya KEP ini? Ada 2 penyebab, yaitu penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Adapun penyebab tidak langsungnya yaitu pengetahuan ibu, pendapatan keluarga, dan juga ekonomi keluarga. Sedangkan penyebab secara langsung itu di mana defisiensi kalori maupun protein yang berarti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung kalori maupun protein, hambatan utilitas zat gizi, adanya penyakit infeksi dan infestasi cacing dapat memberikan hambatan absorpsi dan hambatan utilitas zat-zat. Adapun klasifikasi KEP menurut kategori, ada 3 kategori, yaitu KEP ringan, KEP sedang, dan KEP berat. Adapun status gizi sedang dengan BB 70% hingga 79,9%. Yang tergolong dalam gizi kurang yaitu 60% hingga 69,9%. Sedangkan gizi buruk yaitu kurang dari 60%, medium berat badan. Adapun materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari saya Ainul Rahmani. Waktu dan tempat saya persilakan. Berikutnya ya gejala klinis. Yang pertama ada yang namanya penyakit marasmus. Marasmus atau sindrom yang lebih umum ditandai secara klinis oleh penipisan simpanan lemak, subkutan, pengecilan otot, dan tidak adanya edema. Dan hasil dari adaptasi fisiologis tubuh terhadap kelaparan sebagai respon terhadap kekurangan kalori dan semua nutrisi yang parah. Yang paling sering terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun karena kebutuhan kalori mereka yang meningkat dan kerentanan yang meningkat terhadap infeksi. Anak-anak ini sering tampak kurus, lemah, dan lesu, dan berhubungan dengan bradikardia, hipotensi, dan hipotermia. Kulit mereka serotik, berkerut, dan kendur karena hilangnya lemak subkutan, tetapi tidak ditandai oleh penyakit kulit tertentu. Pengecilan otot sering dimulai di ketiak dan selangkangan, kemudian paha dan bokong diikuti oleh dada dan perut, dan akhirnya otot-otot wajah. Yang kedua, kwashiorkor. Adapun ciri-ciri klinisnya yaitu kulit kering,
hiperpigmentasi dan berisik, serta ada tanda lain kreasi pigmen dermatosis atau bercat putih merah muda dengan tepi hitam dan ditemukan pada bagian tubuh yang sering mendapat tekanan. Yang kedua, hepatomegali atau pembengkakan hati. Yang ketiga, edema yang dapat terjadi di seluruh tubuh. Berikutnya mata siu, melintang dan turun, serta sering disertai penyakit infeksi sama diare dan anemia. Adapun pemeriksaan dan kekurangan energi protein. Yang pertama, berdasarkan tinggi badan, tinggi lutut, tebal lipatan kulit, lingkar lengan atas, indeks massa tubuh atau IMT, mini nutritional assessment atau MNA. Yang kedua, diagnosis CAP ditegakkan berdasarkan perubahan atau kelainan yang dijumpai pada penyediaan makanan, pola konsumsi, perubahan metabolik dan fisiologi, keadaan fisik yang timbulkan dan perubahan yang terjadi, komposisi cairan tubuh, dan secara garis besar penegakan diagnosis CAP di lapangan maupun di rumah sakit adalah berdasarkan pertama, jumlah asupan zat gizi rendah atau kurang seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, klinis sesuai dengan jenisnya. Berikut ialah pencegahan kekurangan energi protein. Yang pertama, mempertahankan status gizi yang sudah baik tetap baik dengan menggiatkan kegiatan surveillance gizi di institusi kesehatan terdepan puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang kedua, mengurangi risiko untuk mendapat penyakit, mengkoreksi konsumsi pangan bila ada yang kurang, penyuluhan pemberian makanan pendamping ASI bagi balita. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dalam variasi dan jumlah yang sesuai. Hal ini dikarenakan kandungan zat gizi pada setiap jenis makanan ini berbeda-beda dan tidak ada satu jenis pun makanan yang mengandung zat gizi secara lengkap. Maka, untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar zat gizi, perlukan konsumsi makanan yang beragam. Yang keempat, memperbaiki atau mengurangi efek penyakit infeksi yang sudah terjadi supaya tidak menurun status gizi. Berikutnya saya akan kembali kepada moderator untuk melanjutkan materi. Ya, baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan kekurangan vitamin A atau KVA. Kekurangan vitamin A atau KVA merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap kemampuan gelap dan sangat rendahnya konsumsi atau masukan karotin dan dari vitamin A. Nah, vitamin A ini merupakan salah satu gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan di dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial yang berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan peningkatan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Diperkirakan terdapat sebanyak 6 hingga 7 juta kasus baru ekstropathalmia yang disebabkan oleh kurangnya vitamin A pada balita setiap tahunnya. Kurang lebih 10% diantaranya menderita kerusakan kornea. Di antara yang menderita kerusakan kornea ini, 60% meninggal dalam waktu 1 tahun, sedangkan diantaranya yang 35% menjadi buta dan 50 hingga 60% setengah buta. Diperkirakan pada satu waktu sebanyak 3 juta anak-anak buta karena kekurangan vitamin A dan sebanyak 20 hingga 40 juta menderita kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan. Perbedaan angka kematian antara anak yang kekurangan dan tidak kekurangan vitamin A kurang lebih sebesar 30%. Adapun faktor penyebab terjadinya kurang vitamin A ialah pekerjaan yang rendah, sehingga daya beli juga rendah, sehingga konsumsi vitamin A dan protein kurang yang menyebabkan defisiensi vitamin A. Berikutnya yaitu pendidikan umum dan pengetahuan gizi yang kurang, sehingga terjadinya kebiasaan makan yang salah. Nah, dari kebiasaan makan salah ini, konsumsi vitamin A dan protein kurang sehingga menyebabkan defisiensi vitamin A. Selanjutnya yaitu higien yang kurang,
yang menyebabkan infeksi dan infestasi parasit yang membuat absorpsi dan utilitas terhambat dan euforia sehingga terjadi diferensiasi vitamin A. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya Intira Samra. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, bisa kita lihat pada slide PPT di atas bahwa angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin A. Nah, dari golongan umur ada umur 0 sampai 6 bulan, yang mana angka kecukupan gizinya yaitu 350. Golongan umur 7 sampai 12 bulan masih sama dengan takaran angka kecukupan gizi bagi vitamin A yaitu 350 sampai dengan umur 4 sampai 6 tahun, sampai 9 tahun, 14 sampai 8 tahun juga 400. Sedangkan pada pria pada umur 10 sampai 12 tahun yaitu angka kecukupan gizinya untuk vitamin A yaitu 500, 13 sampai 15 tahun yaitu 600, 16 sampai 19 tahun itu 700, dan 20 sampai 59 tahun itu 700. Dan lebih dari di atas dari umur 60 tahun membutuhkan angka kecukupan gizi untuk vitamin A yaitu sebanyak 600. Adapun untuk ibu hamil bisa kita. Nah, selanjutnya gejala kekurangan vitamin A. Slide selanjutnya. Yang mana kita tahu bahwa kekurangan vitamin A adalah kelainan sistematik yang mempengaruhi jaringan epitel dari organ-organ seluruh tubuh, termasuk paru-paru, usus, mata, dan organ lainnya. Tetapi gambaran yang karakteristik dapat terlihat langsung pada mata. Nah, adapun gejala defisiensi vitamin A ini akan nampak bila cadangan vitamin A dalam hati telah berkurang. Maka defisiensi protein dan ZN akan menghambat pelepasan vitamin A dari hati, sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A dapat disebabkan oleh faktor misalnya konsumsi vitamin A yang rendah, gangguan dalam proses penyerapan di dalam usus halus, gangguan dalam proses penyimpanan di hati, dan gangguan dalam proses konversi vitamin A yang menjadi vitamin A. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nggak pilih lagi. Ya. Adapun tanda-tanda dan gejala klinis bagi penderita yang kekurangan vitamin A pada mata menurut klasifikasi WHO diantaranya yaitu yang pertama ada buta senja, bisa kita lihat di gambar paling atas sebelah kiri. Buta senja atau buta rabun senja atau rabun ayam atau biasa juga disebut dengan eksen. Nah, tanda-tanda terjadinya buta senja yaitu yang pertama, buta senja terjadi akibat gangguan pada sel batang retina, yang mana pada keadaan ringan sel batang retina ini sulit beradaptasi di ruang yang remang-remang setelah lama berada di cahaya terang. Nah, yang ketiga itu tanda-tandanya yaitu penglihatan menurun pada senja hari, serta di mana penderita tak dapat melihat di lingkungan yang kurang cahaya sehingga disebut mata senja. Nah, untuk mendeteksi pada anak menderita rabun senja yaitu bisa dengan cara bila anak sudah dapat berjalan, anak tersebut akan membentur atau menabrak benda-benda di depannya karena tidak dapat melihat. Bila anak belum dapat berjalan, agak sulit untuk mengatakan bahwa ia rabun senja. Namun dalam keadaan ini biasanya anak diam memojok bila didudukkan di tempat yang kurang cahaya karena tidak dapat melihat benda atau makanan yang di depannya.
Nah, yang kedua yaitu penyakit kekurangan vitamin A, yaitu psoriasis konjungtiva atau XIA, yang mana bisa kita lihat gambar di bawahnya tadi, gambar sebelah kiri yang kedua. Nah, yang mana pada XI ini selaput lendir bola mata tampak kurang mengkilat atau terlihat sedikit kering, berkeriput, dan berpigmentasi dengan permukaan kasar dan kusam. Serta yang kedua, orang tua sering mengeluh mata anak tampak kering atau berubah warna kecoklatan. Nah, yang ketiga itu ada akibat kekurangan vitamin A, yaitu serosis konjungtiva dan bercak bitok atau XIB, yang mana tanda-tandanya yaitu bisa kita lihat pada gambar yang ketiga sebelah kiri yang paling bawah. Tanda-tanda yang pertama yaitu ditambahkan bercak bitok atau yaitu bercak putih yang seperti busa sabun atau keju, terutama di daerah celah mata sisi luar. Yang kedua, tanda-tandanya yaitu bercak ini merupakan penumpukan keratin dan sel epitel yang merupakan tanda khas pada penderita sterophthalmia, yang sehingga dipakai sebagai kriteria penentu prevalensi kekurangan vitamin A di masyarakat. Yang keempat yaitu psoriasis kornea. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan bagian atas. Tanda-tandanya itu yang pertama, kekeringan pada konjungtiva berlanjut sampai ke kornea mata. Kornea tampak suram dan sering dengan kering dan dengan permukaan tampak kasar. Yang ketiga, keadaan umum anak. Kalau pada anak biasanya gizi buruk dan menderita penyakit infeksi dan sistemik lainnya. Nah, yang kelima yaitu penyakit akibat kekurangan vitamin A, yaitu kerotomalacia dan ulkus kornea. Nah, tanda-tandanya yang pertama, kornea matanya itu melunak seperti bubur dan dapat terjadi di ulkus. Yang kedua, tahap X3A atau kerotomalacia. Ini bila ada kelainan pada kekurangan dari sepertiga permukaan kornea. Yang tahap selanjutnya, bila terjadi kelainan mengenai semua atau lebih dari sepertiga permukaan kornea. Lalu keadaan umum penderita sangat buruk. Pada tahap ini dapat terjadi performasi kornea atau kornea pecah. Nah, kerotomalacia ini dan tukar kornea dapat berakhir dengan perforasi dan proplas jaringan atau jaringan bola mata dan membentuk cacat tetap yang ada dapat menyebabkan kebutaan. Nah, selanjutnya itu seroftalmia atau kornea mata tampak menjadi putih atau bola mata tampak mengecil. Bisa kita lihat pada gambar bagian kanan yang kedua. Bila terdapat luka pada kornea maupun telah sembuh atau telah sembuh akan meninggalkan bekas berupa sikratrik atau jaringan perut penderita menjadi buta yang sudah tidak dapat disembuhkan walaupun dengan operasi kornea. Selanjutnya yang paling terakhir, seroftalmia fundus atau dengan ophthalmoskope. Pada fundus tampak gambar seperti cendol, tapi tidak di situ. Oke, selanjutnya. Nah, adapun upaya dalam penanggulangan kekurangan vitamin A atau KVA di berbagai daerah, pemerintah melakukan beberapa strategi. Yang pertama, pemberian kapsul vitamin A dengan dosis tinggi pada bayi, balita dan bayi nifas. Pada
Pada balita diberikan 2 kali setahun dengan dosis 1000 IU untuk bayi berumur 6-11 bulan dan 2000 IU untuk anak 12-59 bulan. Yang kedua yaitu upaya yang kedua, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan HPI melaksanakan kegiatan capacity building untuk program vitamin A. Dan yang ketiga, Departemen Kesehatan juga melakukan kerjasama dengan UNICEF untuk uji coba pemberian 2 kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Sekian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi mengenai CAP dan KPA dari kelompok kami. Dengan begitu kami buka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, Saudari Nurfaisa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaisa Yusuf dari kelompok 3. Akan bertanya ke kelompok 2. Adapun pertanyaan saya, sebutkan dan jelaskan 2 distribusi frekuensi kekurangan energi protein. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada lagi? Saya. Dipersilakan kepada Saudari Fadia. Ya, berdasarkan materi tentang kekurangan energi protein yang telah dijelaskan tadi, jadi pertanyaan saya yakni mengapa pada kekurangan gizi protein kwashiorkor itu dapat terjadi edema pada tubuh? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya. Ya, kepada Saudari Mariani, silakan. Ya, Saudari Mariani, apakah ada pertanyaannya? Ya, maaf keluar tadi. Baiklah, pertanyaan saya untuk kelompok 2 yaitu sesuai dengan materi kan kekurangan vitamin A. Pertanyaan saya itu, apa saja makanan yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan vitamin A pada anak? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi, kami tutup sesi tanya jawab. Maka dilanjutkan kepada kelompok berikutnya.
Mulai nih. Iya, mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Nur Faisa Yusuf sebagai moderator, Risma Kumalasari dan Dila Anggraini sebagai pemateri. Langsung saja saya serahkan ke rekan saya untuk memaparkan materi obesitas dan stunting. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di next slide. Ainun, next slide. Baik, adapun pembahasan kami pada materi obesitas yaitu slide sebelumnya, Ainun. Pengertian obesitas, etiologi obesitas, pengukuran dampak dan penanggulangan serta pencegahannya. Next. Peningkatan indeks massa tubuh sendiri menjadi salah satu faktor yang sangat berisiko timbulnya penyakit-penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan tulang dan otot serta penyakit-penyakit lainnya. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010 menyebutkan sekitar 27, juta jiwa atau 11,7% penduduk Indonesia mengalami obesitas. Data terbaru menurut hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan tingkat obesitas pada orang dewasa di Indonesia meningkat menjadi 21,8%. Nah, obesitas berasal dari bahasa Latin yaitu obe yang berarti akibat dari dan esum artinya makan atau dapat diartikan secara bahasa yakni kelebihan makanan. Pengertian obesitas menurut WHO merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu lama. Secara umum, obesitas adalah kelebihan berat badan yang jauh melebihi berat badan normal. Seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari berat badannya yang normal dianggap mengalami obesitas. Next slide. Next slide, Ainun. Slide sebelumnya masih ada. Ya, jadi dapat disimpulkan obesitas adalah kondisi kelebihan berat tubuh akibat tertimbunnya lemak. Untuk pria dan wanita masing-masing melebihi 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan bagi kesehatan. Next slide. Yaitu tipe-tipe obesitas. Yang pertama itu tipe obesitas berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama itu ada tipe buah apel atau biasa disebut dengan android.
Tipe ini lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan yang berhubungan dengan kardiovaskular. Hal ini terjadi karena lokasi perut lebih dekat dengan jantung daripada pinggul. Oleh karena itu, banyak yang menganggap bahwa obesitas tipe pear lebih baik daripada tipe buah apel. Dan juga resiko penyakit lebih tinggi dan lebih mudah menurunkan berat badan. Next slide. Next yaitu ada tipe buah pear atau sering disebut dengan ginoid. Tipe ini banyak dialami oleh wanita. Lemak yang ada disimpan di sekitar pinggul. Sementara itu, obesitas tipe apel lebih banyak dialami oleh laki-laki. Akan tetapi, hal ini tidak bersifat mutlak karena banyak wanita yang juga mengalami obesitas tipe apel, terutama setelah mereka mengalami menopause. Obesitas tipe ini sulit untuk menurunkan berat badan dan juga risiko penyakitnya rendah. Selanjutnya itu tipe bentuk kotak buah. Ciri dari tipe ini adalah besar di seluruh bagian badan. Tipe ini umumnya terdapat pada orang-orang yang gemuk secara genetik. Next slide. Tipe obesitas berdasarkan kondisi sel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama obesitas tipe hyperplastik. Obesitas yang terjadi karena jumlah sel lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan normal. Obesitas tipe ini sulit untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua itu obesitas tipe hypertropik. Obesitas yang terjadi karena ukuran sel lemak menjadi lebih besar dibandingkan keadaan normal, tetapi jumlah sel tidak bertambah banyak dari normal, lebih mudah menurunkan berat badan dan risiko penyakit tinggi. Kemudian tipe yang ketiga itu obesitas tipe hyperplastik dan hypertropik. Obesitas yang terjadi karena jumlah dan ukuran sel lemak melebihi normal. Pembentukan sel lemak baru terjadi segera setelah derajat hypertrofi mencapai maksimal dengan perantaran suatu sinyal yang dikeluarkan oleh sel lemak yang mengalami hypertropik. Next slide yaitu etiologi obesitas. Etiologi obesitas bersifat multifaktorial, namun penyebab dasarnya adalah ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dan yang dikeluarkan. Faktor yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi terhadap kejadian obesitas telah dibuktikan melalui berbagai penelitian di berbagai negara. Sosial ekonomi dapat meliputi pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, dan kepemilikan. Daerah pedesaan umumnya memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi dan mempunyai penghasilan yang rata-rata lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Faktor ekonomi berkaitan dengan ketidaktahuan dan ketidakmampuan memilih makanan yang sehat atau tidak mampu untuk memasak makanan sehat atau tidak punya uang untuk membeli makanan sehat. Obesitas terjadi karena masyarakat lebih cenderung memakan makanan yang kurang berkualitas karena proporsi lemak berlebih dan tidak sehat. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas di tengah masyarakat. Peran aktivitas fisik terhadap masalah obesitas memang merupakan suatu hal yang telah terbukti secara empiris. Aktivitas fisik menyebabkan terjadinya proses pembakaran energi sehingga semakin beraktivitas maka semakin banyak energi yang terpakai. Apabila seseorang berkategori inaktif, maka kandungan lemak dan kalori di dalam tubuh akan semakin menumpuk tanpa adanya proses pembakaran. Yang ketiga itu ada faktor pola makan. Faktor utama penyebab obesitas dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Pola makan yang merupakan pencetus terjadinya obesitas adalah mengonsumsi makanan porsi besar, makanan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat, dan rendah serat. Kemudian yang keempat itu ada faktor psikologis. Apa yang ada di pikiran seseorang bisa mempengaruhi kebiasaan makanannya.
Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Faktor psikologi berhubungan dengan kurang tidur malam, dan faktor emosi bisa mendorong overeating yang berakhir dengan obesitas. Yang kelima yaitu faktor lingkungan atau gaya hidup. Ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori ini merupakan penyebab utama. Seseorang tentu saja tidak dapat mengubah pola genetiknya, tetapi dia dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya. Lingkungan hidup manusia pada dasarnya mendukung kehidupan yang sehat dan bugar. Hanya saja manusia kurang mampu mengelola lingkungan secara bersahabat, sehingga lingkungan berubah menjadi faktor risiko kegemukan. Yang terakhir yaitu faktor genetik. Pada dasarnya, gen mempengaruhi komposisi dan distribusi lemak tubuh. Faktor genetik juga berperan terhadap efisiensi tubuh dalam metabolisme makanan menjadi energi, dan bagaimana tubuh membakar energi selama beraktivitas fisik dan berolahraga. Pada individu dengan obesitas terdapat gangguan fungsi determinan genetik yang mempengaruhi berat badan dan efisiensi metabolik pada sistem hormonal, sistem saraf, dan lain-lain. Next slide. Next slide. Nah, berikut adalah cara untuk mengetahui apakah kita kategori normal atau obesitas. Indeks massa tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter atau kg per m kubik. Slide selanjutnya itu dampak dari obesitas. Obesitas memiliki dampak berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, gangguan nafas, jantung. Obesitas juga meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Selanjutnya itu next slide. Obesitas juga berdampak pada psikologis, yaitu perasaan minder, depresi, kecemasan, dan sebagainya, dan juga berdampak pada sistem metabolik. Lingkar perut pada ukuran tertentu akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah kedal yang disebut dengan sindrom metabolik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Hal baik selanjutnya adalah penanggulangan dan pencegahan obesitas. Jangan dulu lah. Tampu berarti. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan obesitas, yang pertama, merubah gaya hidup, konsultasi masalah kejiwaan, pemberian obat-obatan. Adapun ada 2 resep obat yang diizinkan Food and Drug Administration untuk pengobatan jangka panjang obesitas. Yang pertama sibutramine dan yang kedua Orlistat atau Xenical. Dan terakhir ada cara untuk penanggulangan obesitas yaitu pembedahan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan obesitas, yang pertama pengaturan nutrisi dan pola makan. Yang bisa kita konsumsi sedikit lemak, 30% dari jumlah keseluruhan kalori yang dikonsumsi. Kurangi konsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik memberi manfaat yang sangat besar dalam penata laksanaan overweight dan obesitas.
Olahraga akan memberikan serangkaian perubahan baik fisik maupun psikologis yang sangat bermanfaat dalam mengendalikan berat badan. Dan yang terakhir, modifikasi pola hidup dan perilaku. Perubahan pola hidup dan perilaku diperlukan untuk mengatur atau memodifikasi pola makan dan aktivitas fisik pada individu dengan overweight dan obesitas. Selanjutnya adalah stunting. Adapun materi stunting yang pertama, pengertian, faktor penyebab, gejala, dampak, dan pencegahan. Yang pertama adalah pengertian dari stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek dan sangat pendek adalah balita dengan badan atau tinggi badan menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO NGRS. Dan menurut Kementerian Kesehatan, Kemenkes, anak balita dengan nilai Z-skornya kurang dari -2 atau standar deviasi 2 SD atau standar deviasi dan kurang dari 3 Severus dari -3 SD. Selanjutnya, faktor penyebab. Yang pertama, lingkungan sosial. Ya, adapun faktor penyebab pada lingkungan sosial, kebijakan politik dan sosial di tingkat makro, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, status sosial dan ekonomi orang tua, dan struktur keluarga. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Adapun penyebab di lingkungan fisik, yang pertama sanitasi dan air bersih, yang kedua polutan dalam ruangan atau asap rokok, dan yang terakhir setting tempat tinggal. Yang ketiga, lingkungan biologi. Faktor penyebab pada lingkungan biologi, yang pertama jenis kelamin dan usia balita, yang kedua konsumsi dan suplementasi zat gizi mikro, yang ketiga penyakit infeksi, dan yang terakhir tinggi badan orang tua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma. Ainun, next. Harus. Ya, selanjutnya adapun gejala dari stunting yaitu sebagai berikut. 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Yang kelima, pertumbuhan gigi juga terlambat. Yang keenam, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang ketujuh, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan akibat stunting. Yang pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Yang kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Yang ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, contohnya kanker, diabetes mellitus, dan lain-lain. Dan keempat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Adapun pada gambar dapat kita lihat dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang yang disebabkan oleh stunting. Yang pertama, dampak jangka pendek berdampak pada perkembangan otak, pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan, metabolisme glukosa, lipid, protein, hormon, gen, dan lain-lain.
Kemudian dampak jangka panjang yang disebabkan oleh stunting yang pertama kognitif dan prestasi dalam belajar, yang kedua kekebalan kapasitas kerja, yang ketiga diabetes dapat menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit jantung pada masa yang akan datang. Next slide. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan terdapat dua, yakni intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Yang pertama, intervensi spesifik. Sasaran utama dari intervensi spesifik adalah anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Intervensi ini bersifat jangka pendek. Secara detail, intervensi spesifik adalah sebagai berikut. A. Intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil mengikuti program 1. Makanan tambahan PTM pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Yang kedua, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Yang ketiga, mengatasi kekurangan iodium. Yang keempat, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Yang kelima, melindungi ibu hamil dari malaria. Dan yang keenam, memberikan komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang gizi. Selanjutnya, Ainun. Cuma itu Ainun tuh. Next slide. Tidur di kapan? Yang selanjutnya, intervensi spesifik yang kedua adalah sasaran ibu hamil menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan meliputi program melakukan inisiasi menyusui dini. 2. Mendorong pemberian kolostrum. Yang ketiga, mendorong pemberian ASI eksklusif. Dan yang keempat, memberikan KIE tentang gizi. Intervensi spesifik yang ketiga, sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 sampai 20 bulan meliputi edukasi untuk tetap memberikan ASI hingga 2 tahun, edukasi ibu untuk memberikan MPASI secara tepat sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Yang ketiga, memberikan KIE tentang gizi. Yang keempat, memberikan obat cacing pada anak. Dan yang kelima, suplementasi gizi. Selanjutnya, intervensi yang kedua yaitu intervensi sensitif. Sasaran dari intervensi sensitif lebih luas, meliputi masyarakat umum. Intervensi ini bersifat makro atau bersifat luas, bersifat besar, lintas kementerian, lembaga, dan bersifat jangka panjang. Beberapa intervensi sensitif yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. Yang kedua, meningkatkan fasilitas sanitasi yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana. Dan yang keempat, menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sekian dari kami. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan? Saya. Ya. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Lilis Rahmawati Hasdah dari kelompok 1. Saya akan bertanya, bagaimana jika anak terlanjur stunting? Apakah pertumbuhannya bisa normal kembali atau akan tetap stunting sampai dewasa? Apakah dari kelompok 2? Saya. Ya, dipersilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu pertanyaan saya, bagaimana bisa atau struktur keluarga yang bagaimana itu sehingga mempengaruhi kejadian stunting? Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Ya, bertanya ya. Bismillah, perkenalkan, nama saya Insyira Samra, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana dan bagaimana audit mempengaruhi
obesitas mengaruhi kesekian. Bisa diulang? Nggak jelas. Bagaimana ditingkatkan? Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Tanya. Iya. Apriani dulu. baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pranov ini kelompok 2 ingin bertanya terkait dengan obesitas. Jadi mana yang lebih bahaya, obesitas atau overweight? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saudara Fatia, Baik, saya Fatia Fasul dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai materi stunting. Jadi pertanyaan saya singkat dan jelas, apakah stunting itu adalah sebuah penyakit? Baik, itu saja, terima kasih. ditampung dulu, terus saya lempar moderator kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kelompok 1. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu dari saudari Insyirah. Yang pertanyaannya yaitu, benarkah dampak kekurangan yodium pada anak bisa mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhannya? Dilansir dari jurnal ilmiah, para peneliti dari Inggris mengatakan dampak kekurangan yodium saat hamil bisa mempengaruhi perkembangan mental bayi. Satu kajian dari Inggris menemukan bahwa IQ dan nilai pelajaran membaca murid-murid sekolah dasar cenderung lebih rendah bila ibu mereka tidak mengonsumsi makanan yang mengandung yodium, contohnya ikan dan produk olahan susu. Kesimpulan ini dimuat dari jurnal ilmiah The Lancet, didapat dari kajian setelah menelisik 1.000 keluarga di Inggris. Dari kajian tersebut terungkap 2/3 wanita yang hamil dan tidak mengonsumsi cukup yodium ternyata dapat mempengaruhi kecerdasan anak. Lebih tepatnya, kecerdasan anak ketika usianya menginjak 8 tahun, 3 poin lebih rendah dari anak yang lahir dari ibu yang memakan yodium dalam jumlah yang cukup. Dengan kata lain, prestasi anak yang kekurangan yodium akan lebih rendah dari anak yang mendapat asupan yodium yang cukup. Menurut para peneliti di sana, kekurangan yodium yang parah dianggap sebagai penyebab terbesar kerusakan otak. Baiklah, itulah jawabannya sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke penanya. Oke. Dia diterima. Baiklah, terima kasih. Langsung ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan Ainun akan dijawab oleh saudari saya Mariani. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ainun, yaitu apakah ada faktor-faktor yang menghambat penyerapan zat besi? Jika ada, sebutkan. Menurut materi yang telah saya dapatkan, yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi, yaitu faktor makanan, yang dimana zat alami dalam bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi antara lain adalah tanin yang terdapat pada teh, kafein yang terdapat pada kopi, dan kalsium yang terdapat pada susu, keju, dan yogurt. Itulah jawaban saya kembalikan kepada penanya.
dari penulis. Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, baiklah, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Fatia. Baik, langsung saja pertanyaan dari saudara Risna, yakni mengapa orang yang tinggal di daerah pegunungan itu rawan terkena gaki. Jadi berdasarkan penelitian oleh Joko Mulyoto pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dataran tinggi atau pegunungan itu biasanya miskin akan yodium karena lapisan paling atas dari tanah yang mengandung yodium terkikis dari waktu ke waktu. Sebaliknya, tanah di dataran rendah itu kemungkinan terkikisnya lebih kecil sehingga diduga kandungan yodium masih normal. Nah, seperti yang diketahui juga bahwa semua yodium dalam makanan yang dikonsumsi makanan itu merupakan kontributor utama asupan yodium. Jadi kenapa daerah pegunungan atau dataran rendah itu berpotensi untuk mengalami gaki lebih tinggi karena tanah dari bangunan dataran tinggi itu penghasil makanan itu masih sudah terkikis kadar yodiumnya. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa orang-orang di dataran tinggi atau pegunungan itu lebih rentan terkena gaki. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, bagaimana dengan saudari penanya pada jawaban diterima atau tidak? Ya, sudah paham. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari pertanyaan selanjutnya dari Bila Angga ini akan dijawab oleh Baik, langsung saja. Adapun pertanyaan dari saudari Dila yang yakni apakah ada efek atau dampak pada bayi jika ibu mengalami anemia pada masa kehamilan? Ya, tentu saja ada efek atau dampak yang terjadi pada janin. Misalkan yang pertama itu lahir dengan berat badan rendah. Nah, anemia sendiri itu jika diderita oleh ibu hamil bisa menyebabkan bayinya itu lahir dengan berat badan rendah. Kemudian bisa juga menyebabkan bayi itu lahir prematur. Selanjutnya bisa juga bayi yang baru lahir itu terkena anemia bayi itu sendiri, dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian pada janin. Jadi itu mungkin dampak yang terjadi apabila ibu yang sedang hamil itu mengalami anemia. Saya kembalikan ke moderator. baiklah, bagaimana dengan saudara penanya, apakah jawabannya diterima atau tidak? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Baiklah, terima kasih juga atas pertanyaanmu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke kelompok pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Farisa yang akan dijawab oleh saudari Ainun. Waktu dan tempat satu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Faiza, yang dimana pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan dua distribusi frekuensi kekurangan energi protein. Jadi hampir separuh dari semua kematian pada anak di bawah 5 tahun disebabkan oleh kekurangan gizi. Kekurangan gizi menempatkan anak-anak pada kondisi berisiko lebih besar meninggal akibat infeksi umum, meningkatkan frekuensi dan keparahan infeksi tersebut, dan memberikan kontribusi untuk pemulihan tertunda. Adapun pembagian dari distribusi frekuensi kekurangan energi protein ini terbagi lagi menjadi yang pertama,
Distribusi frekuensi berdasarkan usia. Kekurangan energi protein bisa terjadi pada semua usia, akan tetapi hingga saat ini yang menjadi sorotan utama di dunia adalah kekurangan energi protein pada anak-anak. Hal ini dikarenakan malnutrisi yang salah satunya adalah KFF diperkirakan berkontribusi dalam sepertiga dari semua kematian anak, meskipun terdaftar sebagai penyebab langsung. Yang kedua, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin. Di dunia internasional, salah satu tolak ukur malnutrisi yaitu angka stunting. Di hampir semua negara dengan data yang tersedia, tingkat stunting tubuh pendek lebih tinggi di kalangan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi analisis untuk menentukan penyebab fenomena ini masih sangat langsung. Rival literatur bahwa tinggi di kalangan anak laki-laki karena tingginya angka kelahiran prematur anak yang terkait erat dengan rendah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan penanya? Apakah jawaban saya diterima? Iya, Iya, saya terima. Bagus dari temannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fatia yang akan dijawab oleh Saudari Insyirah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Insyirah Samra akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fatia, yaitu mengapa pada kekurangan gizi protein kwashiorkor dapat terjadi edema pada tubuh. Nah, sebelumnya teman-teman, bahwa edema ini merupakan penumpukan cairan dalam jaringan tubuh atau membengkaknya jaringan pada tubuh. Nah, seperti kita ketahui bahwa protein merupakan nutrisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Maka protein yang tidak tercukupi dengan baik akan menyebabkan cairan bergeser ke arah tubuh yang seharusnya. Maka di mana cairan tersebut akan terakumulasi pada jaringan. Kondisi ini juga dapat membuat cairan tidak seimbang di dinding kapiler sehingga akan menyebabkan retensi cairan atau edema atau membengkaknya jaringan tubuh atau penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dengan saudari penanya? Apakah jawabannya diterima? Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Mariani yang dijawab oleh saya sendiri, di mana pertanyaannya apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan vitamin A. Jadi seperti yang kita ketahui, pada anak-anak kekurangan vitamin A itu lebih berakibat lebih parah dibandingkan orang dewasa, sehingga dibutuhkan vitamin yang cukup. Nah, vitamin A yang seperti yang kita ketahui merupakan salah satu gizi yang penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial. Nah, adapun makanan yang baik dikonsumsi baik itu dari produk hewani ataupun nabati. Adapun dari produk hewani seperti daging, telur, dan hati. Kalau dari produk nabati dapat yang mengandung beta karotin atau provitamin A bagi buah-buahan dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, kol, brokoli, mangga, melon, pepaya, mangga, tomat, dan kacang polong. Tapi di samping dari produk alami dan alami, vitamin A juga dapat terasa dari produk hasil rekayasa seperti margarin, minyak goreng, dan beberapa jenis vitamin. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana dari penanya? Jawabannya sudah Baik, sekian
dari kami, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator kelompok 3. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, pertanyaan dari saudari Lilis yang akan dijawab oleh rekan saya Rizna. Nah, ini dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lilis. Bagaimana jika anak terlanjur stunting? Apakah pertumbuhannya bisa normal kembali atau akan tetap stunting sampai ia dewasa? Nah, jawabannya perlu kita ketahui bahwa stunting itu bersifat irreversible, artinya tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Apalagi jika anak tersebut telah berusia 2 tahun ke atas. Anak yang terlanjur stunting memiliki tingkat IQ yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Jika anak itu terlanjur stunting, jangan berkecil hati. Masih ada peluang untuk melakukan terapi tumbuh kembang. Adapun terapi tumbuh kembang yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki asupan nutrisi pada anak serta memberikan stimulasi pada anak tersebut. Oleh karena itu, kualitas hidup anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh gizi yang diterima selama 1000 hari pertama kehidupan atau dikenal dengan sebutan periode emas. Olehnya itu lebih baik mencegah agar anak tidak mengalami stunting daripada mengobati setelah anak mengalami stunting, karena anak yang telah stunting tidak dapat kembali ke keadaan normal seperti orang yang tidak mengalami stunting. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudara Lilis menerima jawaban dari kelompok kami? Zoom nih Jenong. Baiklah, jawaban terima. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ainun yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bisa struktur keluarga memengaruhi kejadian stunting? Struktur keluarga merupakan faktor lingkungan yang berkaitan dengan kejadian stunting. Semakin banyak jumlah balita dan anggota keluarga, maka semakin tinggi risiko terjadinya stunting pada balita. Jumlah anak dan anggota keluarga akan mempengaruhi pembagian makanan. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi persaingannya untuk memperoleh makanan dan kebutuhan lainnya. Struktur keluarga, kualitas hubungan antar anggota keluarga, kesehatan dan pendidikan ibu mempunyai hubungan yang konsisten dan kuat dengan kesehatan dan perkembangan anak. Itulah jawaban dari saya. Apakah saudari Ainun menerimanya? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Insyira yang akan dijawab oleh rekan saya Dila. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari Insyira. Ada aja. Baik, pertanyaannya itu bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Jawaban dari kelompok kami yaitu obesitas diasosiasikan dengan daftar panjang masalah medis. Obesitas meningkatkan risiko diabetes 20 kali dan secara substansial meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan batu empedu. Di antara orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas ada hubungan langsung antara IMT dan risiko. Semakin tinggi IMT, semakin tinggi kemungkinan penyakit. Obesitas juga membawa tingkat kematian yang lebih tinggi dan akan memperpendek hidup seseorang. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudari Insyira? Apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Iya, menerima. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saudari Apri, yaitu mana yang berbahaya, overweight atau obesitas? Overweight itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami berat badan 10-20% lebih besar dari ukuran ideal. Sedangkan obesitas merujuk pada berat badan di atas 20%.
Dari pengertian overweight dan obesitas sudah terlihat bahwa beda sekali antara overweight dan obesitas, di mana obesitas bersifat lebih parah dibandingkan kegemukan. Akan tetapi badannya yang terlalu gemuk juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan arteri. Ketiga kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena semuanya berkontribusi terhadap risiko terkenanya penyakit jantung. Jadi overweight dan obesitas itu tidak bisa dianggap remeh karena sama-sama bahaya walaupun perbedaannya itu agak. Bagaimana dengan saudari April? Apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Iya, diterima. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf karena sudah ngantuk guys. Jadi selanjutnya adalah pertanyaan dari saudari Fatia akan dijawab oleh rekan saya Rizna. Dengan ini persilahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena ketinggalan tadi. Ya baik, pertanyaan dari Kak Fatia, apakah stunting itu merupakan sebuah penyakit? Ya, sebelumnya saya akan memaparkan kembali pengertian dari stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat pada saat anak usia 2 tahun. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa stunting itu bukanlah sebuah penyakit, namun stunting beresiko lebih tinggi. Namun orang yang mengidap stunting beresiko lebih tinggi terkena penyakit-penyakit tertentu. Contohnya dalam jangka pendek, stunting pada anak dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Dan dalam jangka panjang dapat membuat sistem imun tubuh anak tidak baik, sehingga anak akan mudah sakit serta dapat terserang penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan obesitas. Hal ini disebabkan karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan lainnya tidak sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa stunting bukanlah sebuah penyakit, tetapi orang yang terkena stunting akan lebih mudah terkena sebuah penyakit. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Bagaimana dengan saudari yang akan jawaban bukan itu diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya menerima. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.